5, 4, 3, 2, 1. Informasi dalam peradaban modern merupakan sebuah bagian yang melekat dalam aktivitas kehidupan manusia. Kebutuhan manusia terhadap informasi dewasa ini sudah memasuki tahap yang signifikan. Apalagi pesatnya perkembangan teknologi mampu membuka akses informasi yang luar biasa besar, luar biasa luas, luar biasa pesat, dan dinamis bagi umat manusia di seluruh dunia. Hal ini tak terbayangkan oleh generasi kita sebelumnya. Informasi terbukti memiliki posisi penting dalam meningkatkan percepatan pembangunan di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dibentuklah Departemen Komunikasi dan Informatika. Dan untuk mengembangkan layanan di bidang komunikasi dan informasi secara tepat dan sinergis dengan perkembangan teknologi yang ada, maka Depkominfo membentuk Badan Informasi Publik. Badan Informasi Publik menjawab tantangan. Sejak Departemen Penerangan dibubarkan, tidak pernah ada yang mengkomunikasikan program-program pembangunan yang bisa langsung menyentuh masyarakat di bawah. Oleh sebab itulah kemudian dibentuknya Departemen Komunikasi Informatika, kemudian diperlukan lembaga yang menangani hal tersebut. Oleh sebab itulah kemudian Badan Informasi Publik ditugaskan untuk mengisi ruang kosong yang selama ini ditinggalkan. Badan Informasi Publik adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen Komunikasi dan Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Badan Informasi Publik dibentuk untuk mengelola informasi. Semua kebijakan tersebut dalam rangka menjawab berbagai tantangan terhadap belum optimal dan tidak meratanya akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi akibat keterbatasan geografis dan kendala sosiokultural. Di samping itu, secara kuantitas dan kualitas, informasi yang tersampaikan tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat. Program-program Badan Informasi Publik yang paling utama adalah bagaimana akses kebijakan publik yang menyentuh masyarakat luas itu bisa diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Kehadiran Badan Informasi Publik merupakan sebuah keharusan untuk memberikan layanan informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan bangsa di tengah-tengah banjir informasi global. Dengan visi terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, mudah, dan merata. Badan Informasi Publik menjalankan misi untuk meningkatkan sistem pelayanan informasi publik, meningkatkan pemberdayaan lembaga informasi dan media, meningkatkan pelayanan informasi publik bidang polhukam, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pengelolaan pendapat umum, dan meningkatkan fasilitasi pelayanan informasi publik. Kita berharap apabila akses informasi itu mudah didapat oleh masyarakat, kita yakin partisipasi publik terhadap setiap kebijakan pemerintah akan sangat besar. Kalau setiap kebijakan pemerintah melibatkan publik, saya yakin distorsi itu akan semakin kecil. Secara struktural, Badan Informasi Publik terdiri dari 1 sekretariat dan 4 pusat pelayanan informasi. Sekretariat Badan Informasi Publik menangani pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh pusat di lingkungan Badan Informasi Publik. Adapun 4 pusat pelayanan informasi terdiri dari Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan, Pusat Informasi Perekonomian, Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Pusat Pengelolaan Pendapat Umum. Sekretariat Badan terdiri dari bagian penyusunan program dan laporan, bagian hukum dan kerjasama luar negeri, bagian keuangan, bagian umum. Sekretariat Badan dan keempat pusat pelayanan informasi serta divisi di masing-masing bidangnya secara terintegrasi dan bersama-sama dalam satu kesatuan bekerja secara optimal untuk senantiasa berkinerja dengan sebaik-baiknya. Bidang layanan informasi yang tetap dikembangkan oleh Pusat Informasi Polhukam antara lain
penyebaran informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang Polhukam, yaitu pemberantasan korupsi, pilkada, anti-teroris, pelanggaran hak kekayaan intelektual, hak asasi manusia, MOU pemerintah Indonesia dengan GAM, dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan daerah-daerah konflik. Pusat Informasi Perekonomian telah melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi melalui berbagai media, antara lain pembuatan buku PKPS BBM, pembuatan leaflet mudik lebaran, pembuatan buku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian penyelisihan hubungan industrial, pembuatan dan penayangan PSE tentang mudik lebaran naik motor dan bantuan langsung tunai, forum dialog publik dan dialog interaktif tentang dampak kenaikan BBM di media radio dan televisi. Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan kegiatan penyediaan informasi dan penyebarluasan informasi melalui media cetak, meliputi pembuatan buku khotbah anti korupsi perspektif agama, pembuatan buku flu burung, ancaman dan penanggulangannya, pembuatan leaflet waspada demam berdarah, pembuatan PSA untuk materi seks komersial anak, anak asuh, flu burung, pekan imunisasi nasional, kegiatan dialog publik, dan lain-lain. Pusat Pengelolaan Pendapat Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapat umum di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, serta bidang kesejahteraan rakyat. Sedangkan secara fungsional, Badan Informasi Publik memiliki beberapa divisi. Divisi Newsroom, Divisi Monitoring, Divisi Online, Divisi Cetak, Divisi Audio Visual, Divisi Bank Data, Fasilitasi, memberikan dukungan administratif dan teknis, serta bentuk lainnya sesuai kebutuhan masing-masing divisi operasional di Badan Informasi Publik. Divisi-divisi ini bekerja dalam suatu sistem manajemen informasi publik atau Public Information Management System yang memiliki tujuan utama menjadi penyedia informasi kepemerintahan sebagai penyeimbang dengan karakter cepat, tepat, dan akurat. Divisi Newsroom. Divisi Newsroom menyediakan informasi ketatanegaraan dan kebijakan pemerintah, baik yang berskala nasional maupun berskala lokal. Informasi ini ditujukan untuk melengkapi pemberitaan tentang kebijakan publik secara langsung kepada masyarakat. Divisi Newsroom mengembangkan upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Divisi Monitoring melakukan monitoring agenda media dan isu publik yang berkembang melalui media cetak, radio, televisi, dan online di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, divisi ini juga melakukan monitoring dan analisis konten siaran televisi nasional. Divisi Online. Divisi ini dirancang sebagai sebuah sistem untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pertukaran informasi publik berbasis teknologi informasi. Divisi online langsung menyajikan informasi melalui jaringan internet. Informasi yang disajikan dikemas dalam bentuk berita, berita analisis, artikel, dan beberapa jenis sajian informasi tulisan maupun grafis. Divisi Cetak. Divisi ini dikembangkan untuk penyediaan informasi dalam bentuk cetak guna kebutuhan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Salah satu produknya adalah penerbitan tabloid Komunika dengan wilayah distribusi seluruh Indonesia. Divisi Audiovisual. Divisi ini dirancang untuk mengolah dan menyajikan informasi dalam bentuk media audio, visual, dan audiovisual. Informasi publik yang disajikan menyangkut negara, pemerintah, dan kebijakan ini dapat diakses oleh masyarakat luas melalui mekanisme tertentu. Pengembangan divisi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi publik untuk kebutuhan radio, foto dokumentasi, film dokumenter, dan kemasan hard copy maupun soft copy. Divisi Bank Data. Divisi Bank Data dirancang untuk mengumpulkan data, mengelola, dan menyajikan dalam bentuk sistem informasi database pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Divisi ini dirancang sebagai database dalam kebijakan publik yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat luas. Fasilitasi, memberikan dukungan administratif dan teknis serta bentuk lainnya sesuai kebutuhan masing-masing divisi operasional di Badan Informasi Publik. Saat ini, Badan Informasi Publik tengah bersiap menyambut disahkannya Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi kepada badan publik, baik itu yudikatif, legislatif, dan eksekutif, dan juga badan-badan publik, termasuk badan non-pemerintah yang sumber dananya baik itu dari APBN maupun dari masyarakat. Karena di dalam undang-undang ini ada kewajiban dari badan publik, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun badan non-pemerintah yang mengelola anggaran negara ataupun anggaran masyarakat, wajib hukumnya menyampaikan informasi apa yang dilakukan kepada publik. Diharapkan apa yang diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh Badan Informasi Publik tersebut mampu membawa masyarakat ke arah memperoleh informasi yang benar dari sumber yang benar dengan cara yang benar dan memanfaatkan informasi yang benar dengan cara yang benar untuk kebenaran.